Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar. Wa ala alihi al-athhar. Wa ashabihi al-abrar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana. Wa alhimna rushdana. Wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa imanan thabitan. Wa yakinan rasikhan. Wa qalban khashi'an. Wa lisanan dhakiran. Wa rizqan halalan tayyiban. Wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, host yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, umur yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan tafaqquh fid din kita, untuk melanjutkan pembahasan tentang tokoh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi perjuangan nabinya, untuk mendampingi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita pernah menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang generasi yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Generasi yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan mereka yang mengikuti dua generasi tersebut, dua kelompok tersebut, bi ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah generasi yang perlu untuk kita tanamkan kecintaan kepadanya. Inilah generasi yang menjadi prototipe, generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjayakan agama yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tokoh penting di dalam sejarah umat ini, yaitu Abu Ishaq Al-Qurashi, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min kibaris sahabah, di antara pembesarnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang paling pertama yang akan kita bahas adalah manaqibuhu, keutamaan dari sahabat yang mulia ini. Apa saja fadilah atau manaqib, keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ishaq Al-Qurashi ini, atau yang lebih akrab di telinga kita sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, annahu ahadul asyratil masyhudi lahum bil jannah. Beliau merupakan salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh ulama kita. Ulama kita menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Inilah 10 nama yang pernah disebutkan secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melis langsung namanya, menyebut nama mereka satu persatu tentang 10 orang yang dijamin surga ini. Nah, ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Sekiranya tidak ada keutamaan
kecuali hanya hadis ini saja, maka ini sudah cukup. Apalagi yang perlu dikejar oleh seorang yang beriman tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menggaransinya sebagai penduduk surga. Bukankah itu yang selama ini kita harapkan? Sementara 10 sahabat yang kita sebutkan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjamin bahwa mereka ini adalah penduduk surga, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, karena di dalam akidah kita, di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada pertemuan pekan lalu, bahwa bagaimanapun baiknya seseorang di mata kita, zahir yang mereka tampakkan, tidak bisa mereka dipastikan sebagai penghuni surga. Kecuali nama-nama yang pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti 10 sahabat tadi. Begitu juga sebaliknya. Bagaimanapun kelamnya kehidupan seseorang, tidak bisa kita pastikan sebagai penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang telah juga disebutkan oleh Rasulullah seperti Abu Lahab, ya, Abu Jahal dan yang lainnya. Ya, adapun selainnya maka kita tidak memiliki hak untuk menghakimi seseorang apakah ini merupakan penduduk surga atau penduduk neraka. Nah, salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga adalah sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Abul Ishaq. Ya, sekali lagi, sekiranya tidak ada keutamaan lain kecuali hanya ini saja, maka ini sudah cukup. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangankan ya dengan keutamaan surga, ya, dengan hal-hal dunia saja, kalau orang memberikan kabar gembira pada kita sudah luar biasa senangnya biasa. Iya, apakah misalnya ada orang yang lulus PNS, ataukah kemudian dapat hadiah haji, itu kan senang sekali. Coba bayangkan bagaimana seorang sahabat saat itu yang Rasulullah menyampaikan kabar tentangnya bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Masya Allah. Yang orang beriman itu, inilah cita-citanya yang paling tinggi. Inilah cita-cita yang betul-betul segala tindak tanduknya itu bagaimana ia mendapatkan ridho Allah. Bagaimana ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 sahabat ini sudah mendapatkannya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah seorang dari mereka adalah sahabat yang mulia yang kita bahas pada hari ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam di usia yang masih sangat muda. Di usia 17 tahun. Ya, 17 tahun kalau di masa kita, iya, usia sekolah kelas berapa ya? Kelas SMA kali ya? SMA. Ya, SMA. Ya. SMA. Jadi di usia masih muda sekali. Di usia masih remaja, beliau itu sudah masuk Islam di usia 17 tahun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi itu di usia 40 tahun. Ya, ternyata di antara yang awal-awal masuk Islam adalah seorang remaja ini yang berusia 17 tahun bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Dan ia merupakan hasil dakwah dari Abu Bakar. Jadi banyak di antara 10 orang yang masuk surga ini semuanya adalah hasil dakwahnya Abu Bakar. Masya Allah. Bagaimana seorang Abu Bakar ini bukan seorang muslim yang pasif. Ya, bukan ia sudah beriman lalu kemudian sudah saya beribadah sendiri, orang mau selamat, orang mau celaka itu urusan mereka. Itu kan namanya pasif. Akan tetapi Abu Bakar ini bukan cuma menikmati hidayah itu sendiri. Bagaimana juga setelah ia baru-baru masuk Islam, ia juga mendakwahi orang lain. Dan luar biasanya hasil dakwah dari Abu Bakar ini semua adalah sahabat-sahabat tadi yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam yang merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hasil dakwanya Abu Bakar. Utsman bin Affan yang menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang ketiga yang sudah pernah kita bahas sejarah hidupnya, itu juga hasil dakwah dari Abu Bakar. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya ini merupakan hasil dakwah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan saat itu di usia yang remaja, 17 tahun, ia memeluk agama yang mulia ini. Kemudian, keutamaan yang kedua
pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu ahadus sitta ashabis syura alladhi akhbara Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya wa hum anhum radin. Ya, sahabat yang mulia ini Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih khalifah yang ketiga. Jadi saat Umar radhiyallahu taala anhu itu terbunuh atau ditusuk saat mengimami sholat subuh, di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusulkan kepada Umar, istakhlif ya Amiral Mukminin. Tolong tunjuk penggantimu, wahai Amirul Mukminin, karena di masa Abu Bakar itu penunjukan langsung, namanya istikhlaf. Ya, Abu Bakar langsung menunjuk penggantinya yaitu Umar. Maka sahabat-sahabat juga meminta kepada Umar karena dirasa Umar ya saat itu sudah dalam keadaan sakit yang parah. Setiap beliau kemudian minum maka air itu juga keluar di daerah tusukan itu di perut beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, ditusuk dalam keadaan mengimami sholat oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, seorang Majusi yang kemudian menyelinap masuk ke saf salat, lalu kemudian ia masuk dan menusuk imam, yaitu Umar ibn Khattab, dan ia juga menusuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maka sahabat melihat bahwa perlu cepat Umar ini menunjuk seseorang yang bisa menggantikan kedudukannya. Maka Umar tidak langsung menetapkan siapa orangnya. Akan tetapi Umar menunjuk 6 orang sahabat. 6 orang pembesarnya para sahabat yang kata Umar bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah ridho terhadap 6 orang yang luar biasa ini. Masya Allah. Yang pertama adalah Uthman, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Tolha, yang keempat adalah Zubair, yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang keenam adalah Abdurrahman bin Auf. Ini semua pembesarnya para sahabat. Umar tidak mau menunjuk siapa yang jadi pemimpin, dia serahkan kepada 6 orang ini. 6 orang yang diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sahabat senior Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka saat itu ya terjadi diskusi di antara mereka. Hingga yang tersisa adalah antara Uthman atau Ali. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu tanazul. Ya, ia mengundurkan diri, tidak usah saya. Ya, ini juga luar biasa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana mereka ya tidak tamak terhadap kepemimpinan. Ia mendahulukan saudaranya, karena ini kan hakikatnya adalah amanah pertanggungjawaban yang berat. Maka ia menarik diri dan pada akhirnya nanti tersisa Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhu. Yang uniknya saat itu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kan yang tersisa 7. Iya, karena Umar saat itu sudah dalam keadaan sakit keras. Dari yang 7 yang tersisa itu, ternyata Umar cuma memilih 6 saja. Ada 1 yang tidak dipilih oleh Umar untuk tidak diikutkan sebagai calon khalifah. Siapa itu? Itu adalah ipar Umar sendiri. Adik ipar Umar sendiri, yaitu Sa'id bin Zaid. Dan ini menunjukkan bagaimana Umar tidak ingin lagi ada keluarganya yang memikul beban berat ini. Bahkan sebelum Umar meninggal itu banyak sahabat juga yang mau mendukung putranya Abdullah bin Umar. Ya, karena keulamaan beliau, ketokohan beliau di dalam agama ini, akan tetapi Umar tidak ingin melibatkan keluarganya lagi dalam permasalahan kepemimpinan kaum muslimin. Ini menunjukkan betapa sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga dirinya ya dari fitnah-fitnah kepemimpinan. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang dari 6 pembesarnya sahabat ini yang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam
bi annahu syahidun. Ya, bahwa di antara kemuliaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira bahwa ia akan mati syahid. Ya. Sudah disampaikan kabar bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Ya, sudah dikasih kabar juga oleh Rasulullah bahwa ia akan mati syahid. Jadi sejak dini Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah mendapatkan begitu banyak keutamaan. Sudah begitu banyak mendapatkan garansi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan perkara gaib yang akan terjadi. Dan tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan perkara gaib itu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang sama sekali menjadi masalah besar kita manusia. Kita sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap itu juga pasti ia akan melewati satu etapa kehidupan yang bernama kematian. Cuma yang menjadi tanda tanya besar kita, menjadi permasalahan besar kita tidak pernah tahu bagaimana ujung kehidupan kita ini. Apakah kita mati syahid? Apakah kita husnul khatimah? Atau bagaimana? Ini kan yang kita tidak tahu. Dan yang paling kita khawatirkan jangan sampai kita mati, nyawa kita dicabut dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah. Sementara sahabat yang mulia ini telah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak ia akan husnul khotimah. Masya Allah. Ia akan meninggal dalam keadaan syahid. Ini kan kabar gembira yang luar biasa. Garansi yang luar biasa yang selama ini yang kita khawatirkan di dalam hidup kita. Yang semuanya telah Rasulullah sampaikan kepada sahabat yang mulia. Kita khawatir jangan-jangan ujung perjalanan kita ini di neraka waliyadzubillah. Sementara sahabat ini sudah digaransi, engkau akan masuk surga. Jangan-jangan nanti kita ini su'ul khotimah. Kita meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini sudah diberikan kabar gembira bahwa engkau akan husnul khotimah. Engkau akan meninggal dalam keadaan sebagai seorang yang syahid. Ya, dan sahabat yang mulia ini Sa'ad bin Abi Waqqas keluar masuk medan peperangan. Ia merupakan veteran perang Badar. Ya, ikut peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di masa Umar, ia ditunjuk menjadi seorang panglima. Ya, seorang jenderalnya kaum muslimin, memimpin pasukan kaum muslimin menaklukkan negara adidaya saat itu, yaitu Persia. Di perang Qadisiyah, saat jumlah kaum muslimin ya dibandingkan jumlah lawan yang berlipat-lipat kecilnya, akan tetapi karena kepemimpinan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas mampu menyelesaikan tantangan ini, dan negara adidaya yang bernama Persia ini takluk di masa Umar dan dibawa kepemimpinan jenderalnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Masya Allah. Ya, kemudian ya ini tadi yang ketiga, persaksian Rasulullah bahwa ia akan syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, dan hadisnya merupakan hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat beliau di atas Hira, ya di atas gunung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan uthbut Hira. Tenang wahai gunung Hira, fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Di atasmu ini tak lain dan tak bukan hanyalah seorang nabi, seorang siddiq dan orang yang syahid. Yang saat itu di atas gunung itu adalah siapa? Rasulullah, Abu Bakar bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat yang lainnya. Ya, nabi yang dimaksud dalam hadis Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Siddiq yang dimaksud oleh Rasulullah yang ada di atas gunung itu adalah Abu Bakar. Adapun syahid yang dimaksud adalah di situ ada Umar, di situ ada Utsman dan termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada juga Zubair dan Tolha, dan semuanya ini gugur sebagai orang-orang yang dipersaksikan sebagai orang syuhada yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wa min manaqibihi, ini yang keempat,
Iya, di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu awwalu man rama bisahmihi fi sabilillah. Beliaulah orang pertama yang melesatkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kaum muslimin, dari banyaknya sahabat Rasulullah, ternyata yang pertama kali memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah siapa? Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Dan ini merupakan kekhususannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau merupakan snipernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di perang Uhud itu, saat kondisi begitu berat, yang awalnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena keteledoran saat itu oleh tim pemanah sampai kemudian berbalik keadaan itu. Ya, kaum muslimin diserang dari belakang dalam keadaan tidak waspada, sampai kemudian tidak ditahu lagi yang mana lawan, yang mana kawan. Ya. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dilindungi dan diangkut, ya, naik ke atas Gunung Uhud. Ya. Lalu disusul oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ya, setiap kali ada orang-orang Quraisy yang datang ingin membunuh Rasulullah ke atas gunung, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sa'ad, irmi ya Sa'ad, bidik wahai Sa'ad, lepaskan anak panah. Maka setiap satu anak panah, setiap itu juga terjatuh satu orang dari kalangan kafir Quraisy saat itu. Ya, karena ia merupakan memang orang yang pertama, ya, yang melepaskan anak panah di dalam agama ini atau di jihad fi sabilillah. Ya, dan beliau menceritakan sendiri, ya, beliau menceritakan pengalamannya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya, Sa'ad mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, ini la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah. Kata Sa'ad, sayalah orang Arab yang pertama melesatkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sekian banyak sahabat Rasulullah, beliaulah orang pertama yang melesatkan atau melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun. Ya, kami pernah berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, wa ma lana ta'amun. Ya, dan kami tidak memiliki logistik makanan sama sekali. Ya. Wa ma lana ta'amun illa warakus syajar. Dan tidak ada yang kami makan kecuali dedaunan pohon. Nah, ini luar biasa. Ya, bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Jadi pernah beliau berperang dalam kondisi di mana tidak ada logistik, tidak ada makanan. Maka yang selama ini mereka makan adalah daun pohon. Daunan yang ada di pohon itu yang mereka konsumsi, saking beratnya kondisi tersebut. Ya, kondisi mencekam peperangan sekaligus tidak ada logistik. Ada saja logistik, tapi kondisinya perang itu menakutkan sekali, mengerikan. Maka bagaimana lagi kondisi perang sekaligus logistik tidak ada. Yang mereka konsumsi hanya dedaunan. Maka ini yang diceritakan oleh Sa'ad. Saya kata Sa'ad adalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah berperang bersama dengan Rasulullah, tidak ada yang bisa kami makan kecuali dedaunan. Tidak ada logistik kami. Saking beratnya kondisi itu dan yang mereka cuma makan dedaunan, saat mengatakan hatta inna ahadana la yadau ay inda qada'il haja kama yada'ul ba'iru aw syatu ma lahu khilq. Iya. Kata saat saking beratnya kondisi saat itu, tidak ada yang bisa kami makan, maka saat salah seorang dari kami pergi buang hajat, yaitu kotorannya, kata Sa'ad, seperti kotoran unta atau kotoran kambing. Saking keringnya, tidak ada airnya, bagaimana bisa kemudian ya, tidak seperti itu kalau makanannya hanya dedaunan. Ya. Dan beginilah potret perjuangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak selamanya mereka hidupnya apa yang mereka mau makan mereka makan.
Apa yang mereka mau minum, mereka minum. Apa yang mau mereka pakai, enggak. Ada kondisi-kondisi di mana yang ada adalah kesederhanaan untuk kita tidak katakan sebagai sesuatu yang sangat berat sekali. Iya, coba kita bayangkan gimana di tengah kondisi yang berat makannya dedaunan. Bahkan kata Sa'ad sampai kotorannya itu kering. Iya, seperti kotoran unta dan kotoran kambing. Tidak basah. Iya, karena beratnya kondisi saat itu dan mereka hanya mengonsumsi dedaunan. Kemudian, iya, keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang selanjutnya, iya, yang kelima, Ahlul Badr. Iya. Ini keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa ia adalah veteran perang Badar. Dan ada keutamaan khusus bagi orang yang pernah mengikuti perang Badar. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Wahai kalian Ahlul Badar, veteran dari perang Badar, i'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Perbuat apa yang kalian ingin perbuat. Qad ghafartu lakum. Saya sudah mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Coba kalau ada perkataan seperti ini jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan keleluasaan sebenarnya. Artinya apa? Ya kalau bahasa Makassarnya nasami tempatnya. Nah, Sudah jelas di mana tempat kembalinya. Sampai Allah mengatakan i'malu ma syi'tum. Apa saja yang ingin kalian perbuat maka perbuat. Qad ghafartu lakum. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan wajabat lakumul jannah. Wajib surga untuk kalian. Iya. Sedangkan salah satu dari peserta atau pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka ini diantara yang luar biasa ya juga dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini, karena level gradasi sahabat-sahabat itu berbeda-beda. Ya, beda antara sahabat Ahlul Badar yang pernah ikut perang Badar dengan sahabat yang tidak ikut perang Badar. Beda antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dengan yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Dan di antara keutamaan sahabat Ahlul Badar ini adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman Allah tadi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Bahkan ada di antara veteran perang Badar ini pernah terjatuh pada kesalahan yang sangat fatal. Ada sahabat Rasulullah namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, suatu waktu ya beliau radhiyallahu taala anhu tahu rencana kaum muslimin untuk menaklukkan kota Mekah. Ya, maka Hatib bin Abi Balta'ah ini berkirim surat kepada orang Mekah mengabarkan rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan pelanggaran berat. Ini membocorkan rahasia kaum muslimin, membocorkan rahasia umat, membocorkan rahasia negara. Saat itu Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang wanita yang membawa surat yang akan dihantar ke Mekah, yang mana isi surat itu menyebutkan tentang rencana kaum muslimin menyerang kota Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memanggil dua orang sepupunya, itu Zubair dan Ali bin Abi Thalib, untuk menyusul wanita itu. Disusullah wanita ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diminta untuk menyerahkan surat itu. Atau kalau tidak akan digeledah. Akhirnya diserahkan surat itu, diantar kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tulisannya adalah tulisan Hatib bin Abi Balta'ah. Ternyata sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjatuh dalam kesalahan yang fatal ini. Maka dipanggillah Hatib. Bahkan Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah fa innahu qad nafaqa. Wahai Rasulullah, biarkan aku
memenggal leher orang ini. Orang ini adalah orang munafik. Dia membocorkan rahasia kaum muslimin, membocorkan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apa kata Rasul Anda, wahai Umar? Dia ini adalah apa? Ahlul Badar. Dan tidak ada Ahlul Badar yang menjadi orang munafik. Semuanya adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah siapa? Dipanggillah Hatib bin Abi Balta ini. Kenapa sampai ia menulis surat itu? Maka ia menyampaikannya, Rasulullah, masih ada keluarga saya di Mekah. Saya khawatir nanti tatkala mereka diserang tidak ada yang melindungi keluarga saya. Maka sedini mungkin saya kabarkan rencana ini. Ya, syahidnya intinya yang kemudian kita ingin sampaikan bagaimana keutamaan Ahlul Badar ini. Dan salah seorang dari Ahlul Badar ini adalah sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, di mana ia berkontribusi terhadap penegakan agama Allah ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan ya tentang keutamaan Ahlul Badar. Kemudian yang keenam, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manakibihi annallaha ta'ala athna alaihi fi kitabihi. Ya, bahwa wa min manakibihi annahu minas sabiqinal awwalin lil Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk generasi atau orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Dan ini yang kita sebutkan tadi di ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan siapa? Muhajirin dan Ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Apa garansi Allah kepada as-sabiqunal awwalun ini? Radhiyallahu anhum. Allah sudah ridho pada mereka. Wa radu'an. Dan mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada lagi garansi dari Allah bahwa Allah ridho pada mereka, maka apa lagi yang ia cari? Sudah dijamin surga, dijamin akan husnul khatimah. Sebagai seorang alumni Badar yang Allah sebutkan, perbuat saja apa yang engkau ingin perbuat, sungguh kalian semua sudah diampuni. Allah sudah menyebutkan bahwa radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Ini keutamaan yang betul-betul kebaikan-kebaikan yang berkumpul pada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah seorang dari mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dijamin surga, dijamin husnul khatimah, dijamin dosanya diampuni, kemudian dijamin Allah ridho pada mereka. Apalagi yang ia cari dari kehidupan dunia ini? Apalagi yang ia mau kejar kalau ia sudah mendapatkan garansi ini? Ini kan semua yang kita khawatirkan. Nah, ya, kita tidak ada jaminan bahwa dosa kita akan diampuni. Kita tidak ada jaminan Allah ridho pada kita. Kita tidak ada jaminan kita akan husnul khotimah. Kita tidak ada jaminan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kekhawatiran kita, kegelisahan kita, kegelisahan orang beriman itu seputar sini. Apakah Allah ridho pada saya? Apakah saya nanti akan husnul khotimah ya Rabb? Apakah dosa-dosa saya diampuni? Iya, dan apakah saya bisa menjadi penduduk surga? Sementara yang selama ini kita risaukan, yang selama ini kita cita-citakan, semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah dan Allah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas di antara orang yang mendapatkan 4 keutamaan ini tadi. Masya Allah. Dijamin surga, dijamin husnul khotimah, dosanya telah terampuni, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi yang awal masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bagaimana ia masuk Islam. Yaqulu Sa'du ibnu Abi Waqqas, laqad ra'aituni wa ana thuluthul Islam. Iya, saya adalah orang ketiga yang masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, huwa ar-rajul ats-tsalitsu fil Islam ba'da Abi Bakrin wa Khadijah. Orang ketiga masuk Islam setelah siapa? Setelah Abu Bakar dan Khadijah. Masya Allah. Iya. Kalau Khadijah kan jelas istri Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Iya, satu rumah dengan Rasulullah. Abu Bakar juga, iya, kita akan memaklumi karena memang sahabat dekatnya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga orang yang memiliki basirah yang kuat. Akan tetapi ternyata yang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang saat itu masuk Islam karena dakwanya siapa? Bukan dakwanya Rasulullah secara langsung, akan tetapi produk atau hasil dari dakwanya siapa? Dakwanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bahwa ialah orang ketiga yang masuk Islam setelah siapa? Abu Bakar dan Khadijah. Wa yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas, ma aslama ahadun illa fil yaumil ladzi aslamtu fihi wa laqad makattu sab'ata ayyam wa inni la thuluthul Islam. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya adalah orang yang ketiga masuk ke dalam agama yang mulia ini sebagai as-sabiqunal awwalun. Masa paling berat saat itu. Ya, karena masa di mana resistensi orang Quraisy itu masih sangat berat. Makanya beda yang awal-awal masuk Islam dengan yang masuk Islam setelah Islam ini jaya. yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah, yang mana semua orang berbondong-bondong masuk Islam karena Islam ini sudah jaya. Sedangkan yang saat itu baru 2 orang masuk Islam, yaitu Khadijah dan Abu Bakar. Kemudian disusul yang ketiganya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang kondisi berat. Iya. Saat itu kalau sahabat Rasul yang awal masuk Islam, ekonominya lemah. Iya. Dari mantan budak atau orang miskin, maka tidak segan-segan mereka disiksa. Tapi kalau sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ekonominya kuat dari keluarga terpandang, maka potensi ekonominya ini ditutup oleh orang-orang Quraisy. Diblokir oleh orang-orang Quraisy. Subhanallah. Iya. Jadi betapa berat generasi yang awal masuk Islam ini. Iya. Bahkan pernah suatu waktu nanti ada namanya al-muqata'atu al-ammah. Ada peristiwa pemboikotan, tidak boleh nikah sama mereka, tidak boleh duduk-duduk dengan mereka, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Ini untuk generasi yang awal masuk Islam. Kalau tidak ada yang mau berjual beli dengan kita, tidak ada yang mau ngobrol dengan kita, tidak ada yang mau duduk-duduk dengan kita, biar banyak uang. Tetapi kalau tidak ada yang bisa dibeli, apa artinya uang? Nah. Dan itu penderitaan yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasul yang awal-awal masuk Islam. Ya, jangankan pemboikotan seperti itu, dan pemboikotan ini selama kurang lebih 3 tahun. Subhanallah. Ya, bukan waktu yang cukup lama. Yang sebentar 3 tahun. Kita bayangkan saja waktu awal COVID, kita lockdown sebulan saja, itu pun masih bisa kita belanja dengan dengan handphone. Ya, kita masih bisa via ojek online, beli makanan, beli di platform online. Tapi itu lain sekali dirasa, tinggal saja di rumah, tidak ada dibikin. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sesuatu yang lebih berat dari itu, dan bukan cuma sebulan. Bukan cuma sebulan mereka lockdown, tetapi sampai 3 tahun tidak ada orang yang mau berjual beli dengan mereka. Sampai mereka kelaparan, perempuannya, anak-anaknya menangis, tidak ada yang bisa mereka makan. Padahal di antara mereka ada orang kaya. Ada Khadijah yang orang kaya raya, Sa'ad juga termasuk orang kaya. Tetapi karena diboikot, tidak ada yang bisa dibeli. Tidak ada artinya uang. Yang ada bagaimana mereka bersabar, ya, menerima tekanan yang berat itu, terutama ya karena musibah kelaparan, tidak adanya logistik yang bisa mereka konsumsi. Kemudian selanjutnya, keutamaan yang ke-7, wa min manaqibihi radhiyallahu ta'ala anhu anna Allah ta'ala athna alaihi fi kitabih. Ya, di antara keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang memujinya secara khusus. Jadi ada ayat di dalam Al-Quran yang mana ayat itu bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana kisahnya jamaah sekalian? Yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas, ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan hadisnya hadis yang sahih. Ya, kata Sa'ad, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Ya, kami dulu 6 orang pernah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mendakwahi orang Quraisy.
kemudian diikuti oleh sahabatnya di belakang ada enam orang. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi orang Quraisy ini mengatakan, utrut haulai la yajtari'una alaina. Wahai Muhammad, kalau engkau mau bicara sama kami, usir dulu 6 orang ini. Nggak level, nggak pantas mereka bicara dengan orang seperti kami. Nah, itu karena kesombongannya orang-orang Quraisy saat itu. Iya. Bahwa kalau kau mau bicara dengan kami, usir dulu 6 orang ini. Nggak level, nggak kelas mereka ngomong sama orang seperti kami. Iya. Lalu turunlah ayat, subhanallah, ya, yang kemudian justru mentazkiyah orang-orang yang diminta oleh orang Quraisy untuk diusir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-52 dari surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah." Wahai Muhammad, jangan engkau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya di waktu siang dan di waktu malam hari yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tazkiyah, ya, kemudian kemuliaan sekaligus sana, pujian yang Allah berikan terhadap 6 orang tadi yang mendampingi Rasulullah, bahwa mereka adalah orang baik yang senantiasa berdoa di pagi hari dan di sore hari, atau di siang hari dan di malam hari, yang tujuan mereka hanya mencari wajah Allah semata. Dan salah satu dari 6 orang itu adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ayat ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, nazalat, ya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, itu turun pada 6 orang kami dulu itu, yang diminta oleh orang Quraisy untuk diusir. Akan tetapi justru Allah kemudian menurunkan ayat bahwa tidak pantas orang seperti ini diusir, orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya, yang ia berdoa di pagi dan sore hari, dan tidaklah ia lakukan itu kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini sampai Allah menurunkan ayat Al-Quran. Ini betul-betul komplit. Masya Allah. Keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ke-7 di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa doanya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ke-8 ya. Ya, wa min manaqibihi annahu kana mujabad du'a masyhuran bidzalik. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya doa yang makbul. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakannya secara khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya merupakan hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma stajib li Sa'din idza da'at. Ya Allah, kabulkanlah doanya Sa'ad kalau ia berdoa kepadamu. Masya Allah. Iya, komplit betul Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah doanya doa yang makbul, dijamin husnul khotimah, dijamin surga, dijamin dosanya akan diampuni, ya, dijamin mendapatkan ridho Allah karena ia adalah as-sabiqunal awwalun. Kemudian didoakan lagi secara khusus oleh Rasulullah bahwa ya Allah, kalau sahabatku saat ini berdoa padamu, maka kabulkanlah. Maka di antara sahabat Rasul yang terkenal akan keajaiban doanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan itu banyak sekali kisahnya bagaimana seorang Sa'ad bin Abi Waqqas doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena ia merupakan panglima kaum muslimin di masa Umar dan berhasil menaklukkan negeri Persia, negara adidaya saat itu. Ya, maka sahabat yang mulia ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, diangkat oleh Umar menjadi gubernur di Irak. Ya. Sayangnya di Irak ini penduduknya itu ngeyel, banyak protes. Ya kan, biasa kadang ada watak rakyat seperti itu. Pokoknya pemimpin itu ndak ada benarnya. Iya, ndak, pokoknya salah semua. Iya, sedikit-sedikit pokoknya salahnya pemerintah. Ya, saat itu di Irak ini, ya,
itu berkabar kepada Amirul Mukminin, kepada Umar, bahwa pemimpin kami, gubernur kami, ini tidak bagus sholatnya. Nah, ini kan tuduhan yang luar biasa. Subhanallah. Sedangkan pemimpinnya saat itu adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah, tuduhannya. Ya, ini tuduhan yang berat. Padahal kita sudah membahas tadi bagaimana keutamaan sahabat yang mulia ini. Maka dipanggillah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa benar tuduhan rakyatmu, tuduhan penduduk Irak, bahwa sholatmu itu tidak benar? Nah. Maka ya, Sa'ad mengatakan, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah. Adapun saya, wahai Amirul Mukminin, demi Allah tidaklah solatku kecuali ia seperti solat yang diajarkan oleh Rasulullah. Solat yang saya lihat langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirikan, bagaimana sifat solatnya Rasulullah. Kata Sa'ad yang beliau lihat, usalli solat al-isya'i fa arkudu fi ulayain wa ukhifu fil ukhrayain. 2 rakaat pertama dalam sholat isya itu saya kasih panjang-panjang, kemudian 2 rakaat terakhir itu saya pendekkan. Iya. Kata Sa'ad, saya juga heran, sholat saya itu ya sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maka Umar sebagai bentuk keadilannya, maka dia kirimkan tim investigasi ke sana, mendatangi semua masjid-masjid yang ada di Irak, menanyai bagaimana gubernur kalian, bagaimana sholatnya gubernur kalian. Ternyata semua masjid menyebutkan bahwa gubernur kami adalah orang yang paling baik sholatnya. Masya Allah. Sementara ada laporan masuk ke khalifah bahwa sholatnya pemimpin kami bermasalah. Setelah tim investigasi ini keliling, ia tanyai masjid-masjid, ternyata sholatnya siapa? Sholatnya pemimpin kami baik, gubernur kami baik, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tim investigasi ini kemudian ketemu dengan seseorang yang ternyata orang yang menyebarkan berita fitnah ini, berita yang tidak benar ini. Ya, ialah yang kemudian menyampaikan, ya, namanya adalah Abu Sa'dah, Usama bin Qatadah. Ya, inilah yang merupakan sumber fitnah saat itu. Ia menyampaikan kepada tim investigasi ini, amma ifnasyattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Saat itu orangnya tidak mau ikut perang, padahal ia merupakan panglima. Ya, wala yaqsimu bisawiyah, kalau bagi harta itu tidak merata. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan tidak berbuat adil kepada kami. Lagi-lagi mengeluh. Ya, padahal ia merupakan sumber fitnah. Setelah sampai kabar ini kepada Sa'ad, bahwa orang inilah yang memfitnahnya. Memfitnahnya dalam term bahasa Indonesia ya. Iya. Maka Sa'ad langsung mendoakannya. Dan kita tahu sendiri saat ini tadi pernah didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, kalau Sa'ad berdoa kepadamu maka kabulkanlah. Sa'ad akhirnya mendoakan orang ini, Allahumma in kana abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'a fa'atil umrahu. Ya Allah, kalau hambamu ini yang memfitnah saya ini, Abu Sa'dah ini, berdusta atas saya, maka ya Allah panjangkanlah umurnya. Ya, kalau kita kan biasanya kalau jengkel mungkin mendoakan pendekkan umurnya. Tetapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, dia itu minta agar umur orang ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak sampai di situ doanya. Apa kemudian isi doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, wa'atil faqruhu, akan tetapi panjangkan juga kefakirannya. Subhanallah. Iya, kemudian dilanjut, wa'aridhu bil fitan, dan masukkan ia ke dalam fitnah musibah. Subhanallah. Iya, karena ia telah memfitnah, menuduh yang tidak-tidak kepada pemimpinnya sendiri, kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita tahu sendiri bagaimana doanya Sa'ad yang pernah didoakan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini pun panjang umurnya, sampai-sampai kulit di dahinya itu sudah mengkerut jatuh saking tuanya. Akan tetapi bersama dengan umurnya yang panjang itu, ia menderita kefakiran. Subhanallah. Ya, kalau umur panjang kemudian harta melimpah mungkin masih mending. Akan tetapi kalau umur panjang kemudian menderita juga, itu musibah. Dan ia terfitnah dengan fitnah wanita meskipun umurnya sudah seperti itu. Subhanallah. Ya, karena doa dari
Doa dari Sa'ad. Makanya ia sendiri yang mengatakan, jamaah sekalian, tatkala umurnya seperti itu tidak mati-mati juga, menderita bahkan kulit keningnya ini sudah jatuh saking tuanya, maka ia mengatakan, ya, asobatni da'watu Sa'din. Ya, dakwanya Sa'ad atasku ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia sadar ternyata selama ini ia melakukan kesalahan yang fatal dengan memfitnah kaum muslimin, memfitnah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bahayanya kezoliman, terutama menimpakan pada orang apa yang tidak ia lakukan. Jangan sampai ia menengadahkan tangan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita tidak harapkan, maka itu bisa menimpa kita, karena doa orang yang zalim itu tidak ada hijabnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi doa seorang waliullah, doa seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang memang pernah didoakan khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar doanya dikabulkan. Iya, saya kira ini sedikit tentang keutamaan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Masih banyak keutamaannya sebenarnya, diantaranya infaknya. Karena suatu saat, ya saat ini waktu beliau sakit parah dan merasa mungkin ajalnya sudah dekat, maka ia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tidak saya menginfakkan 2/3 hartaku? Karena saya ini tidak punya ahli waris kecuali hanya satu anak perempuan saja. Maka kata siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Itu terlalu banyak. 2/3 dari hartanya kalau diinfakkan semua, itu terlalu banyak. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Infakku, saya infakkan setengah dari hartaku. Kata Rasulullah, jangan, itu juga masih terlalu banyak. Kemudian, wahai Rasul, bagaimana kalau sepertiganya, thuluthnya? Maka kata Rasulullah SAW, itu sudah boleh. Wathuluthu kathir, dan sepertiga itu sudah banyak. Masya Allah. Iya, bagaimana ia memiliki keinginan untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sisakan sepertiga untuk ahli warisnya, untuk anak perempuannya. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, cukup yang kau infakkan itu adalah sepertiga. Dan inilah yang menjadi syariat di dalam agama kita. Kalau kita berwasiat sebelum meninggal, maka wasiat itu paling maksimal sepertiga. Misalnya ada yang diantara bukan ahli waris kita ingin memberikan harta, maka maksimal yang bisa kita berikan adalah sepertiga. Itu juga dari apa yang terjadi antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih begitu banyak tentu saja keutamaan sahabat yang mulia ini, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk terus kita meneladani sosok-sosok mulia yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tentang kisahnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sekarang kita masih masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya, mungkin satu pertanyaan saja karena waktu yang sangat-sangat membatasi kita, Ustadz. Ya. Langsung ke pertanyaan inti. Pertanyaan adalah, apakah asbabun nuzul surah Luqman ayat 15 karena kisah beliau Sa'ad atau dalam kurun Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya yang pada saat itu ibunya memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali murtad. Apakah benar seperti ini, Ustaz? Iya, jadi ceritanya benar, kisahnya benar. Ini sebenarnya juga dicantumkan di dalam kitab ini. Jadi dikisahkan bahwa saat Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk ke dalam Islam, itu ibunya kemudian memaksa agar saat ini meninggalkan agama barunya. Bahkan ibunya itu bertahan, dia tidak mau makan. Ya, kalau Sa'ad tidak murtad, ya, maka turunlah surah Luqman ayat 15. Ini termasuk yang dicantumkan di dalam kitab As-Sohaba ini. Tapi karena waktu yang terbatas, akhirnya kita tidak menjelaskan terlalu panjang lebar di surah Luqman itu. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Maksudnya apa? Ya, meskipun mereka berbeda agama, ibunya berbeda agama, akan tetapi tetap diwasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, saat itu ibunya ini memaksa untuk keluar dari agama Islam, akan tetapi bukan karena itu kemudian Allah menyuruhnya untuk mendurhakai ibunya. Akan tetapi saat ini justru semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya, ia tetap sebagai anak yang berbakti, dan betul itu merupakan sababun nuzul.
Ya, sebabun nuzul dari surah Luqman ayat 15. Bagaimana seorang Sa'ad yang berbakti ya kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang memaksanya untuk masuk ke dalam agamanya kembali. Bahkan kata ibunya, kalau engkau bertahan seperti itu, orang akan menjulukimu sebagai qatil ummi, orang yang membunuh ibunya sendiri. Iya, akan tetapi saat terus ia berbuat baik kepada orang tuanya. Seperti itu, wallahu taala a'la wa a'lam. Ya.